channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai organisasi pemuda Katolik di Indonesia. Pemuda Katolik memiliki jejak sejarah yang panjang. Organisasi ini dalam perjalanan sejarah tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Gereja Katolik dan sejarah bangsa ini. Pemuda Katolik merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang dibentuk pada tanggal 15 November 1945 di Yogyakarta dengan santo pelindungnya, Santo Yohanes Bergmans. Pada era perjuangan pra-kemerdekaan Indonesia, organisasi ini masih berskala lokal. Namun, sejak tahun 1929-an, kaum muda Katolik mulai berperan aktif dalam berbagai pergerakan menuju Indonesia merdeka. Sebelum kemerdekaan, organisasi kaum muda Katolik yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Katholieke Johanngerenbond atau KJB pada pertengahan November 1914 di Batavia. Organisasi ini diprakarsai oleh organisasi yang juga dari umat Katolik, yaitu Katholieke Sociale Bond atau KSB, yang bergerak di bidang sosial di bawah naungan Pastor J. van Rijkersvoort. KJB adalah organisasi bagi para remaja yang telah menyelesaikan sekolah lanjutan pertamanya hingga usia 20, karena saat usia 21 tahun adalah usia minimum untuk masuk KSB. Selain organisasi KJB yang ada di Batavia, ada juga perkumpulan pelajar laki-laki dan perempuan yang ada di Muntilan pada tahun 1925, yaitu Pakempalan Palopidharma. Perkumpulan ini bertujuan untuk membantu penyebaran kerajaan Allah di tanah Jawa dan membantu pemuda pribumi dalam menjalani pendidikan imamat demi munculnya imam pribumi melalui doa dan pengumpulan dana. Sehingga mereka terus mengajak orang-orang muda yang lain, baik laki-laki dan perempuan, untuk terlibat dalam usaha kecintaan terhadap tanah air melalui penyebaran iman Katolik dan pendidikan imam pribumi. Setelah KJB yang semakin besar anggotanya adalah remaja yang berkebangsaan Belanda, maka anak-anak muda pribumi merasa kurang betah di KJB dan memutuskan untuk membentuk organisasi sendiri bagi anak-anak muda Katolik pribumi. Sehingga organisasi ini dinamakan Muda Katolik pada tanggal 1 Agustus 1929 di Yogyakarta. Keanggotaannya mulai anak-anak standard school atau SD berbahasa Jawa sampai pemuda-pemudi yang sudah bekerja. Sedangkan yang wanita didirikan Muda Wanita Katolik. Pergerakan politik umat Katolik di Indonesia diawali pada tahun 1922 dengan berdirinya gerakan kepanduan di sekolah Katolik atau pembinaan anggota pandu. Selain keterampilan kepanduan juga disertai penguatan iman Kristiani, kemandirian, ketaraan, dan cinta tanah air. Pada tahun ini Pastor Van Lies di alun-alun Mangkunegara pada suatu pagi menyaksikan Pathfinder pribumi atau pramuka sedang latihan. Bulan Agustus tahun 1923, sejumlah 30 guru bekas murid-murid Kwik School atau SGB zaman penjajahan Belanda yang usianya 22-23 tahun mendirikan perkumpulan Katolik untuk aksi politik bagi orang-orang Jawa. Saat itu jumlah orang Katolik di Jawa sekitar 1.000 orang. Bulan Februari tahun 1925 berdiri Perkumpulan Politik Katolik Jawa. Pada tahun 1928 untuk pertama kalinya dilaksanakan Kongres Kaum Katolik di Komplek Gereja Katedral Jakarta. Untuk memperingati kongres pertama dibangun sebuah tugu pemuda di Kompleks Gereja Katedral Jakarta. Tak lama kemudian sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tahun itu juga didirikan sebuah organisasi kaum muda Katolik bernama Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia atau AMKRI yang dibentuk oleh Partai Politik Katolik Indonesia atau PPKI dalam kongresnya di Surakarta tanggal 8 Desember 1945. Pembentukan dari AMKRI ini memang antara lain untuk mewadahi golongan kaum muda Katolik yang saat itu mau berjuang dan berkorban bersama golongan lain selama revolusi.
Di samping itu juga yang menjadi tujuan utama didirikannya AMKRI adalah untuk menjawab seruan pemerintah Republik Indonesia yang kala itu mengajak agar masyarakat mendirikan organisasi sebagai sarana perjuangan dalam membangun Republik Indonesia. AMKRI juga memperhatikan masalah di bidang pendidikan. Saat dicabutnya peraturan pemerintah bala tentara Jepang yang melarang pihak swasta menyelenggarakan pendidikan di bulan Mei 1945, AMKRI mulai memprakarsai pendirian sekolah menengah atas atau SMA Katolik untuk sore hari di Yogyakarta yang sekarang ini menjadi SMA Santo Thomas, Yogyakarta. Hal ini dimaksudkan untuk menampung lulusan sekolah menengah Katolik atau SMK dari Bintaran dan Dagen Yogyakarta yang diselenggarakan oleh para suster Santo Carolus serta para suster Franciscaners. Selanjutnya, tanggal 7-12 Desember 1949 dalam Kongres Umat Katolik Seluruh Indonesia atau KUKSI, Lahir Muda Katolik Indonesia atau MKI. Seterusnya pada Juni 1960, Muda Katolik Indonesia dalam Kongres di Solo diubah menjadi Pemuda Katolik yang diusulkan oleh Munajat yang pernah menjadi delegasi RI ke Konferensi Meja Bunda atau KMB. Demikian pembahasan mengenai organisasi pemuda Katolik di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.